sayang. Jadi semuanya dimanfaatin, ya kan? Holiday-nya dapat, dutanya dapat, untungnya dapat, bisnisnya jalan, ngewongnya pun dapat gitu. Iya, harus semuanya. Kita itu ya, kita tuh harus menjadi multifungsi, ya, multifunction. Jadi harus multifungsi sayang, ya. Jangan kalian kayak Jule, ewer-ewer gretong gak dapat hasil. Ih, gak mau aku. Aku ya kalau jadi Jule ya, pewong asli, ya kan? Pewong asli, punya rahim, bisa hamil, bisa melahirkan. Ku cari lekong kaya raya, Hamidun sama dia dapat anak biar harta warisannya kayak Jamie Chua, ya kan? Kayak Jamie Chua itu janda 5 miliar satu bulan, uang bulanan dia 5 miliar. Teman-temanku yang dulu ya, yang jadi aku nggak sebutin namanya artis siapa, terus model siapa, mereka itu dapat kayak yang punya hotel bintang 5 di Jakarta, yang punya company ini. Jadi simpenan sayang, ya, tapi dapat enong-enong. Jadi dapat harta. Makanya temanku, walaupun dia udah nggak jadi artis, dia udah nggak jadi model, dia nggak udah tapi dia tetap masuk di kalangan sosialita. Karena apa? Ngongkak kaki, rumah di Kemang, rumah di Pondok Indah, rumah di Jaksel, duit ngalir karena lakinya tetap suplai uang gitu loh untuk anaknya dia, bukan untuk dia, untuk anaknya dia. Kayak gitu kalau aku jadi Jule. Mending kita tuker, kan? Padahal Jule itu nggak jelek loh guys. Dia cantik loh untuk ukuran cewek Asia, dia cantik loh. Inara juga itu. Inara itu cantik loh guys. Inara tuh lebih cantik dari Jule loh. Kok bodoh ya mereka ya? Kok bodoh gitu? Apakah karena circle mereka itu orang-orang yang sama seperti mereka juga, jadi kayak bodoh, pola pikir mereka itu nggak kedoktrin dengan hal-hal yang pinter, kan bucin tapi harus pakai logika sayang, ya. Kita boleh cinta sama orang, kita boleh bucin sama orang, tapi harus logika kalian harus jalan. Jangan bodoh, logika dimainkan. Worth it gak nih aku ngebuang waktuku sama dia? Worth it gak nih aku ngambil laki orang terus aku gak dapat apa-apa? Deserve gak nih kalau misalkan aku jadi simpanan dia? Deserve gak nih kalau aku misalkan jadi istri kedua dia, ketiga dia, keempat dia, atau istri pertama dia, tapi aku gak dapat apa-apa? Dimainkan, ya, dimainkan. Pola pikir kalian dimainkan, ya, mindset kalian dimainkan. Tapi muka kakak kayak Jule. Mana ada? Mukaku Latinas ya. Mukaku gak Asia. Maaf sayang, maaf ya adik-adikku ya. Mukaku gak Asia. Sorry. Gak ada mukaku kayak Jule. Hidungku mancung, bangir. Iya kan? Enak aja. Latinas. Mukaku muka Kolombia. Muka Kolombia, muka Meksikana, muka Perunia, muka Venezuela. Nah, ini muka Asia. Ya kan? Ya enggak? Wegom keriput, nggak apa-apa sayang. Umur 40 tahun kau belum tentu kayak aku, ya kan? Umurku 40 tahun, kalaupun keriput pun itu hal yang wajar. Tapi kalau kau bisa umurmu hidup selama 40 tahun tetap masih cantik, nggak ada keriput, ya, nggak ada keriput, ya.
Kalau kau masih cantik kayak aku, masih kayak apa namanya, disukai sama brondong-brondong, disukai sama lekong-lekong, baru kau acungin jempol. Kau acungin jempol. Mendung kali loh. Gimana aku mau keluar ini? Aku udah pakai sepatu guys, udah pakai sneaker. Mau pergi ke ini, aku mau pergi ke mana? Ke pavilion. Tapi mendung. Tadi gerimis. Korla kali ya keriput. Aku nggak ngomong ya. Aku nggak ngomong ya, Korla keriput ya. Mau gimana pun dia tetap emakku ya. Bukan aku yang ngomong ya. Jangan kalian potong-potong. Aku nggak bilang Korla keriput. Walaupun kalau dia live pun aku suka ngatain dia keriput. Kabar banget. Mak, prediksi pemenang Miss Cosmo nggak ngikutin sayang. Aku nggak ngikutin. Kalau tahun Tata kemarin aku ngikutin dan aku prediksi Tata itu bisa menang. Karena aku posting kan di story kan. Aku bilang ini anak mahal banget. Mukanya mahal, looknya mahal, badannya mahal, kulitnya mahal. Aku bilang dia potensi top 3. Ternyata winner. Komennya pada cepet banget. Iya makanya aku males. Udahlah aku nggak usah baca komen ya. Aku ngomong sendiri aja. Hai langit, bisakah jangan hujan? Mendung nggak apa-apa biar aku nggak kepanasan. Lumayan loh 800 meter aku harus jalan dari hotelku ini pergi ke pavilion. Ya Allah ya Tuhanku, mendungin aja tapi nggak usah hujan ya. Aku harus mencari nafkah. Aku mau pergi ke ini guys, pavilion ngambil jas tipan orang. Orang pesen raket padel. Main padel itu enak gak sih? Aku gak ngerti loh main padel. Banyak yang ngajakin aku main padel. Banyak bule-bule juga cowok-cowok. Do you do padel katanya? Oh, aku bilang like this, bilang kayak gitu kan. No katanya. Oh bang, because I know padel. He is like this, bilang. And right now he in jail. What is the padel? Bilang kayak gitu kan. Yes, Indonesian padel is like this. Aku bilang. And right now in the jail. Ya kan? Pas banget ya. Padel ngetop itu pas padel masuk penjara. Kok bisa? Kok bisa kan? Apakah nama olahraga padel itu diambil karena pas padel viral? Ya kan? Padel viral masuk penjara itu langsung padel itu happening loh. Apakah nama padel itu diambil dari padel viral, breakdance? Ya kan? Coba kalian pikirkan pakai logika. Pakai logika ya, mikirnya ya. Jangan pakai dengkul. Udahlah muak aku. Muak kau, muntahkan. Muntahkan sayang kalau kau muak. Kaget jom naik genting. Bayarin ya. Kalau bayarin aku mau. Bayarin ya, kita mau aku kalau dibayarin. Jangan ngajak-ngajak aja tapi aku nggak dibayarin. Nggak mau aku. Aku soalnya target uang makanku, uang jajanku untuk hari ini sisa segini. Karena uang jajan, uang makanku satu hari maksimal harus 50 ringgit. Harus 50 ringgit maksimal. Makanya kalau bisa hemat ya hemat-hemat gitu loh. Ini uang makanku lagi.
Kak, info locker. Kau umur berapa? Cantik. Bodimu oke. Jadi Elsie. Mau locker, pewong. Cantik kau. Bodimu bagus. Mau nggak? Kalau mau DM di Igoy. Mak, aku mau. Gitu ya. Yang nggak cantik-cantik banget pun nggak masalah. Bisa aku buat cantik kalian. Yang penting kalian DM aku di Igoy, klik link yang ada di profile TikTokku, DM langsung. Tuh. Cus. Iya kan? DM ya, kirim foto. Nggak cantik-cantik banget, nggak masalah. Aku bisa taruh kalian di kota mana, kayak gitu. Ya, bisa aku cantik-cantikin. Yang nggak cantik-cantik banget bisa aku cantik-cantikin. Lekong bisa, Mak? Bisa. Lekong asal kalian tingginya di atas 175, bisa. Di atas 75, tidak jelong, tidak gembala, ya, enak dilihat, boleh DM aku. Di Jakarta ditaruhnya. Jadi ini juga, tapi di Jakarta, ya. Sulit, Kak? Nggak usah sulit-sulit. Hidup udah sulit, sayang. Ya, kalau hidupmu udah sulit, terus kau milih-milih pekerjaan, ya udah sulit terus. Di era zaman sekarang makan aja susah, ya kan? Makan aja susah, bayar token aja susah, beli beras aja susah, beli galon pun susah. Kayak mana? Kan? Aku DM ya, Mak. Cus, DM ya, DM, Mak. Aku pengen jadi. Kirim foto, sertakan umur. War bisa, Mak. War kalau kau centong, kau bisa jadi anakku. Kau ikut aku ke Bali, kalau aku ngetrip kemana, kau bisa ikut, ya. Asal kau centong, sayang. Kalau yang burbur, aku nggak mau. Kalau war yang burbur, maaf, sorry to say, aku nggak mau nampung war yang burbur. Kau bisa lihat anakku kan, anak-anakku di Bali, war anakku, Diano, ya kan, Marisa, Melan, ya kan. Banyak lagi anak-anakku yang lain, cantik semua, sayang. Sama, selain cantik, sama jangan narkoboy, ya. Aku tidak suka orang narkoboy, ya. Anak-anakku aku nggak mau mereka narkoboy. Jangan narkoboy, jangan judol, ya. Jangan apalagi ya. Pokoknya itu dua aku yang paling anti. Sama suka Miara Berondong, no. Nyah, hempas, pergi, jauh. 3, jangan narkoboy, jangan judol, jangan berondong. Kalau kalian di antara 3 ini ada yang kalian hobi, kalian lakukan. Nyah, hempas, pergi, jauh. Ya, nggak mau. Aku 3 itu yang nggak akan pernah ku tampung. Nggak akan pernah dalam hidupku. Belum oprek bisa, Mak? Bisa, sayang. Kau ikut Mak kalian ini, ya, sebulan kau bisa langsung OP tetong, sayang, ya. Sebulan kau bisa langsung dapat tetong, sayang. Tapi kalau bisa kau kentong kau ngecong, ya. Kalau bisa kentong kau ngecong, ya. Kalau untuk war ya, kalau bisa ngecong. Kalau misalkan kentong kau gedong, bonus, sayang, cepet kau kayanya. Cepet kau kaya, cepet juga kau bikin makmu berduit kan, kaya juga kan. Jadi kita sama-sama kaya, sayang. Kalau war, ingat ya, war,
Centong atau mukanya nggak terlalu centong nggak masalah, bisa emak OP kan, asal Kenti kau ngecong. Kenti kau ngecong apalagi gedong. Bonus sayang. Kau kaya, emakmu pun kaya. Capcus. Ya. Cepat, sebulan ikut aku modalin OP tetong ya. Modalin OP tetong. Kalau misalkan kamu mau OP hidung, OP-in hidungmu ya. Buat kau cantik ya kan. Taken kontrak kita 5 tahun kau ikut aku. Ya kan? Setelah 5 tahun, kalau misalkan sebelum 5 tahun kau dapat sugar daddy gitu kan, dapat daddy keong reyong, terus mah aku mau dipacarin, aku nggak boleh lagi boleh sayang, kau bayar uang penalti itu 100 juta ya. Tapi setelah 5 tahun itu kau bebas. Kau mau dapat gadun kek, mau dapat macan kek, dapat beruang kek, dapat apa kek gitu kan, itu terserah ya. Ikut mak cus DM sayang ya. Tapi harus 3 itu. Aku nggak mau. Sama jangan suka nyenyong ya. Aku nggak mau anak-anakku suka nyolong, nipu, no ya. Jauh-jauh dari hidupku. Pokoknya yang paling utama jangan narkoboy. Kedua jangan judol. Ketiga jangan jangan suka miara brondong. Keempat jangan suka nipu. Kelima jangan suka apa namanya apa tadi aku bilang, apa sih tadi aku bilang satunya lagi? Jangan suka nipu, jangan suka ngutang, jangan suka nyolong. Jangan, pokoknya mencuri, nyolong, aku nggak mau. Aku nggak mau anak-anakku atau teman-temanku yang kayak begitu, nggak mau. Hanya hempas, pergi jauh. Boti bisa mak, Boti nggak tahu, aku nggak ada linknya. Kalau kau Boti pengen berubah jadi warrior bisa, ya kan? Kuhormonin kau, asal badan kau nggak yang dari muscle gini ya. Capek juga ngehormoninnya. Habis berapa banyak itu, ya kan? Minimal yang badan kau kecil lah. Badan kau agak kecil-kecil, hormon sedikit aja, terapi hormon 1 bulan udah cantik kau. Kalau yang hormon muscle terus pengen jadi warrior, susah sayang, lama kali itu terapinya. Aku kecil ke 43, cus. Cantik kau. Keti kau ngaceng nggak? Ya. Kalau bisa yang ngecong. Aku suka kalau anak-anakku ngecong. Enak karena temong-temong itu banyak kayak gitu. Kadang-kadang temong itu ngewong aku, temong itu minta diewong. Kan? Kayak gitu kebanyakan. Makanya aku tuh sering banget 3D sama Marisa. Temong doyan kita nih pewong nih. Aku kan pewong di mata dia kan. Dia ngewong aku, dia minta diewong. Jadinya kayak gitu sandwich. Kadang ya temong ya udah punya bini loh. Ada bini, ada anak minta ditentem. Giling kan? Giling dunia sekarang itu. Cuma gimana? Kan? Kita kan profesional. Ya kan? Kita kan profesional. Nanti ikut emak, kita pergi nanti. Pokoknya kita melanglang bawa anak kita ke Singapura, kita ke Kuala Lumpur, kemana gitu ya, ikut emak nanti. Sama harus buat paspor. Kalau mau ikut aku sebelum berangkat harus buat paspor dulu. Kan 5 tahun tuh. Nggak apa-apa punya paspor dulu. Jadi nanti kalau uang udah cukup, mak aku pengen OP ini dong. Ya udah, aku antar kalian pergi ke Thailand ya kan. Mak aku pengen beli ini dong. Udah, ayo cus gitu. Belum tahu, Yuko belum ponis. Sekarang paspor udah berlaku sebelum enggak, malah diubah. Aku 10 tahun.
Ini aku 10 tahun. Aku berpaspor udah lama. Aku berpaspor ini 2023. Itu 10 tahun. Nah sekarang rulesnya udah dirubah lagi. Jadi 5 tahun. 5 tahun lagi. Ngelamar kemana kak? Ngelamar di kamar. Punya aku 10 tahun. Punya aku juga 10 tahun. Tapi per Januari ini udah dirubah. Per Januari kan dirubah kan? Aku suka nempong mak. Ih cucuk kali itu kalau aku suka nempong sayang. Cucuk kali kalau suka nempong. Nah Begom kenapa jual Miss Equality? Capek. Capek aku. Aku pelan-pelan satu-satu semuanya mau kujual sahamku. Semuanya Miss Equality udah aku jual. Nanti setelah 2026 aku mau jual Miss Queen. Mau aku jual satu persatu sahamku. Aku mau nikmatin hidup. Peringatan mak. Ah peringatan apa? Ada peringatan ya tadi ya? Ada violation ya? Ada, oh ya, aku matiin dulu ya. Ah, kebiasaan. Ini dong guys, ajarin aku screenshot terus aku ini di mana gitu. Ah, capek aku lagi enak-enak live. Harus berhenti. Harus berhenti. TikTok selling. Oh iya, gara-gara makan biskuit. Kok bisa? Ajarin aku lah gimana cara. Nanti kakak cari tutorial di TikTok. Oh bisa ya? Ya udah aku cari deh nanti deh. Ih capek kali kalau misalkan kayak kita lagi enak-enak live, terus tiba-tiba violation padahal nggak ngapa-ngapain. Banyak yang nge-report itu yang nggak suka, padahal aku nggak ngapa-ngapain loh. Iya, itu yang nggak suka aku ada di TikTok nge-report. Padahal dari kemarin ya akunku yang pertama aja tuh aku nggak ngapa-ngapain loh. Bisanya akunku hilang. Jahara kan mereka kan. Padahal aku kalau live ya seru-seruan aja. Aku live seru-seruan dengan kegilaanku. Udah gitu di TikTokku yang lama ada duitku hampir 10 juta lagi. 9.800.000 gitu. Uang affiliate-ku. Uang live kalau nggak salah itu ada hampir 3 juta. Wawa juga dipantau sekarang. Aku kemarin baru Wawaku ke band, dibenerin sama Ridwan. Ke kantor TikTok mak di Jaksel. Capek kali udahlah biarlah. Kakak punya bisnis apa aja kak? Aku punya company, 2 company, punya PT Glam Vesta Indonesia itu menaungi bisnisku dari Vesta Beauty. Di Vesta Beauty itu ada ini La Vesta Detox. Nanti kena suspend nih kalau kita promo ini. Terus sama
Vesta Herbal Slim. Nah, ada dua di Vesta Vesta Beauty itu. Ada lip matte juga. Tapi lip matte-nya yang lama udah nggak produksi. Jadi kita lagi pengajuan BPOM sama body lotion juga. Ya, sama body lotion lagi nunggu BPOM-nya keluar juga. Jadi ini body lotionnya contohnya. Ini contoh body lotionnya tuh. Jadi body lotionnya itu bikin kulit kalian glowing tuh ya. Ini aku ambil dikit ya. Kulit kalian mau busik, mau kering, mau apa, kena ini tuh. Mahal. Mahal kan? Mahal kita. Mahal kita. Maganda Salamat Napo. Wangi lagi tuh. Itu glowing body lotion GB Vesta, lihat tuh ya. GB Vesta. Ini lagi pengajuan BPOM belum keluar. Kalau udah lolos BPOM-nya, udah keluar baru launching gitu. Terus aku punya La Vesta Boutique ya. La Vesta Boutique di Seminyak. Kamu cari tahu aja sewa toko di Seminyak itu berapa ya. Jadi ada di Bali di Seminyak, La Vesta Boutique di Jalan Eka Lawea nomor 04 Seminyak Bali ya. Boleh datang sana, boleh belanja kalian ya. Boleh kalian pergi shopping manja di sana. Ya kan? Apalagi ya? Banyak lah, ada berapa bisnis aku? Ada 7, 6, apa 8. Aku aja lupa bisnisku apa aja. Donald Salon di Kuta. Itu ada sahamku di situ 30%. Ya. Kalau kalian mau nyalon ya, mau treatment apapun bisa ke Donald Salon di sebelah Papaya di Jalan Kuta. Ya, jalan Mertanadi Kuta, sebelah Papaya, itu kalian bisa ke situ, ya. Itu ada sahamku 30%. Mak punya kenalan cara biar centang biru igoy. Nggak tahu sayang, kau bayar aja dari Meta. Kau bayar aja dari Medmed. Dari Medmed itu kau bisa bayar. Kalau kau mau centang biru langsung dari Meta yang bener-bener yang premium, bukan yang berbayar, itu yang premium. Kau harus artis dulu sayang. Kau harus artis, kau harus dikenal, kau harus minimal kau influencer, dikenal orang, beritamu banyak di Google baru kau bisa. Ya. Kalau aku, kenapa aku bisa? Semua akunku bisa di centang biru sama Medmed ya. Semua sampai akun bisnisku semua bisa. Cek di Google, nama GB Vesta keluar semua sayang. Pemberitaan mulai dari pemberitaan nasional Indonesia, pemberitaan internasional kayak berita Amerika ada masuk, berita India ada masuk, berita Malaysia ada masuk, berita Singapura ada masuk. Ada sayang ya. Jadi ya aku gampang untuk mencentangkan itu. Buka kos-kosan di Bali dong kak, mahal tanahnya. Nggak mampu aku jujur aja ya guys, nggak mampu aku kalau sekarang. Tanah satu are sekarang paling murah itu pun di pinggir-pinggiran itu udah 600-700 juta per are. Per are itu hitungan kita kalau di kampung kita tuh satu kapling. Makanya aku bilang kayak Mak Udin, Cong nyesel ya Cong jual tanahku ya dulu ya, aku bilang. Aku beli tanah di Canggu itu 380 juta loh per are loh. Tanah itu sekarang dijual berapa? 800 juta per are. Di daerah situ 800, 1M. Gila nggak? Dulu aku beli 380 juta guys, di daerah situ, di Umalas itu. Sekarang 800, 1M, 2M per are. Nggak mampu aku kalau di Bali beli tanah. Enggak lah, NJL Star pendaftarannya mahal banget, 100 juta. Pendaftarannya 100 juta. Mau ngapain aku 100 juta? Sayang banget, lebih baik aku putarin modalnya.
Ya kan? 100 juta hanya untuk berdiri di panggung internasional. I been there. Kan? Kecuali ada yang bayarin aku. Misalkan, mak join lah mak MGI All Star, aku bayar lisensinya. Nih uang 100 juta, kau daftar lah. Udah gampang. Sponsor baju gampang. Bisa telepon anakku, ya kan? Reza, buatkan mak baju. Tapi bayar uang 100 juta untuk pendaftaran lisensi, untuk apa? Lebih baik aku putarin untuk modal bisnis. Aku lagi cari tempat soalnya di Bali, pengen bikin warung makan lagi. Mudah-mudahan nanti dapat ya guys. Aku lagi cari tempat yang murah-murah. Yang murah-murah tempat, tapi nggak terlalu jauh posisinya, jadi bisa dijangkau. Aku mau buka pesta warung lagi. Nanti aku insya Allah aku buka lagi ya. Mudah-mudahan aku dapat tempat yang harganya masuk akal. Jual makanan Singkawang, emang pesta warung dari dulu jual makanan Singkawang. Aku nggak pernah jual makanan yang lain, aku nggak bisa masaknya. Di Kuta lah kakak murah. Kuta susah. Di Kuta itu orang udah jarang turis. Sementara kalau aku buka rumah makan Indonesia, marketku itu turis-turis yang dari luar kota pengen ketemu aku, pengen makan di tempatku, pengen makanan muslim, pengen makanan halal, gitu kan. Jadi mereka bisa datang ke tempatku. Ataupun kayak lontong-lontong yang tinggal daerah Seminyak, daerah Legian, itu masih deket gitu loh. Amin. Makasih doanya. Aku nggak tahu guys, aku nggak bisa merekomendasikan kos-kosan. Tapi kalau misalkan emang kalian mau cari kos-kosan, di Dewi Sri itu ada, Dewi Sri 1. Masuk aja ke dalam situ, itu ada 1, 2 di Coto Makassar, Karebosi. Itu ada kos-kosan sebelahnya, bekas Hotel Paloma dulu. Maju lagi dikit, ada Puriganes, bekas kos-kosanku zaman puasa. Kalau kalian follow aku udah lama di Igoy, itu yang Puriganes yang tengah-tengahnya kolam renang di situ. Nah, terus maju lagi ke sana dikit, di sebelah bekas salonku dulu. Itu ada kos-kosan baru, yang punya tanah itu dia bikin kos-kosan. Bekas salonku sama rumah makanku. Nah, di situ pas banget sebelahnya, seberang Easy Suite. Nah, kalian bisa di situ. Kos-kosan kayaknya masih termasuk murah. Kalau enggak, kalian bisa tinggal di Easy Suite, apartemen tempat aku tinggal dulu. Zaman corona, tapi mahal. Easy Suite itu 1 bulan 9 apa 10 juta gitu 1 bulannya. Bisa tinggal di situ. Kalau enggak dari situ, maju lagi dikit ada apartemen lagi. Apartemen yang 4 lantai itu, tapi itu lumayan mahal. Harganya itu kalau nggak salah 1 bulan 4 juta. Apartemen itu. Majuan lagi mentok di Krishna, belok kanan. Nah, situ banyak lagi kos-kosan. Tapi harganya udah 3 juta ke atas. Udah nggak ada yang 3 juta ke bawah. 3 juta ke bawah. 3 juta ke bawah di Denpasar. Denpasar tuh ada yang 1,5, 1,2 masih ada. 1,2, 1,5, 2 juta masih ada Denpasar. Terus kalau di mana lagi ya? Iya deh kayak gitu, Denpasar. Yang 800 per bulan ada kakak ada, tapi kau pakai tenda sendiri. Jadi dipinjemin tanah, terus kau bangun sendiri. Pakai ranting-ranting, pakai kardus-kardus, pakai tenda, beli tenda. Bongkar pasang. Kayak gitu 800. Jadi kau memang disewain nanti, sewa tanah aja. Mau? Kayak gitu kali enak ya. Cari tanah, kan beli tanah. Yang cari kosan murah, sewain. Per bulan tanahnya 800.000. Terus mana kita tinggal di mana, Mak? Kau bangun sendiri. Kan aku cuma sewain tanah. Ya kan? Aku sewain tanah 1 bulan 800.000. Ada toilet umum, dibuatin toilet umum aja. Nah, terus bangunannya kalian bangun sendiri. Entah mau pakai bambu, pakai triplek, kayak papan.
pakai kardus, pakai tenda. Nah, itu terserah kalian. Kubuatin WC umum. Kubuatin gitu kali ya. Enak juga kayak gitu. Gak keluar modal banyak. Beli tanah aja. Ah. Di Bali tuh mahal banget, guys. Kalau kalian nggak punya mental yang kuat, not ready ya. Kalau kalian punya mental nggak ready, jangan pindah ke Bali. Jangan tinggal di Bali. Kalau kalian nggak punya mental yang ready. Tapi kalau mental kalian ready, kalau kalian udah ada panggilan untuk kerja di Bali, it's okay. You can do it. Tapi kalau misalkan kalian belum ada panggilan kerja, jangan pindah ke Bali. Ke Jakarta, biaya hidupnya di Bali itu mahal semahal-mahalnya. Jangan. Kalau kalian nggak punya mental petarung, jangan. Yang bisa hidup di Bali, yang bisa tinggal di Bali, itu orang-orang yang punya mental petarung. Mental petarung yang udah ready ya. Udah ready, udah siap. Itu baru bisa. Mau cari bule kaya di Bali, Kak, tapi takut sama bule hunter. Sayang, semua berawal dari bule hunter. Jadi jangan sampai takut sama bule hunter. Kamu aja niat kamu udah pengen cari bule di Bali, itu kamu udah bule hunter. Ya. Di saat kamu bilang pengen cari bule di Bali, kamu udah jadi bule hunter. Kamu udah jadi bule hunter namanya. Hunter itu berarti mencari bule. Itu namanya bule hunter. Kamu takut sama bule hunter. Bule hunter kayak gimana kamu takutin? Kamu aja udah jadi bule hunter. Aku semalam dapat indigo. Kosan yang mak tinggalin berapa sebulan? Kalau aku tinggal di apartemen. Apartemenku itu 1 bulan aku 4,3 di luar listrik. Kamarku paling mahal. Kalau kamar anak-anak itu 4 juta, aku 4,3. Katanya ada persaingan ketat, mak, bule hunter di sana. Persaingan sebenarnya nggak ada. Balik-balik ke kalian lagi. Kalian pemalu nggak? Kalian sistem pengen dipinang nggak? Kalian agresif nggak? Ya. Kalau kalian sistem dipinang, kalau kalian cantik, ya, cantik, kulit kalian tan, seksi, muka kalian itu mahal, ya, value kalian tinggi, penampilan kalian oke. It's okay sayang. Kalau kau mau sistem dipinang. Apa sistem dipinang itu, mak? Kau duduk aja, senyum, bermain dengan aura, bermain dengan gestur, bule yang akan datang ke kau. Nah, ya, kau mainkan auramu. Kalau memang kau cantik, kulitmu mahal, value-mu tinggi. Apa itu value tinggi, mak? Minimal penampilanmu bagus, kau wangi, rambutmu bagus, kulitmu tennya ten mahal, bukan ten buluk ya. Kayak gitu, nggak apa-apa sistem dipinang. Tapi kalau mukamu pas-pasan, ya, kalau ya pas-pasan lah intinya. Ya jangan sistem dipinang, kau harus agresif. Ya, kau harus berani kayak gitu. Kau harus lincah. Kalau kau nggak lincah, kau nggak makan. Ya, kalau kau nggak lincah, kau nggak makan sayang. Jadi di sana konsepnya harus lempar tangkap. Ini bule nih. Ini ada cewek atau teman kita atau siapapun lagi ngelop-lop dia kan, ngelobi dia kan, lagi kayak ini. Kau di belakangnya kayak gini. Memang harus kayak gitu. Budayanya memang udah harus kayak begitu. Ya. Jadi tinggal biarkan dia memilih, dia tertarik dengan orang yang lagi berbicara dengan dia, atau dia tertarik dengan orang yang di belakang perempuan yang lagi berbicara dengan dia. Memang kayak begitu. Siklusnya memang begitu.
Cara lihat bule yang kaya sama enggak. Kalau bule kaya nggak pernah pakai barang branded, Gucong, Elfong, Predong, nggak ada. Bule kaya dia pakai baju polos, celana polos, nggak petantang petenteng sepatu brand apa semuanya, terus duduk begini mamerin jam brandednya, enggak. Ya, bule kaya nggak kayak gitu. Bule kaya dia pakai baju polos, entah kemeja polos atau baju kaos polos, ya. Terus pakai celananya jeansnya biasa. Kalau nggak pakai celana kain yang biasa, terus jamnya juga jam yang biasa aja, nggak dimenter-menterin, gitu loh. IP-nya juga IP yang biasa, nggak dipamer-pamer pakai IP 17 Max Pro, nggak. Itu yang kaya. Justru ya yang pakai Gucong, Elfong, Predong, Roll, semuanya apa semua ditunjuk-tunjukin, IP 17 diginiin, itu nggak ada duitnya. Itu yang nggak ada duitnya, ya. Mungkin dia nggak kaya raya, tapi yang kayak begitu, tapi biasa mau beyong mehong, mau beyong dia, ya. Kalau yang keong reyong kayak gitu, itu sistemnya pacaran. Jarang mereka mau beyong di tempat gitu jarang. Tapi kadang-kadang kayak kita ngobrol, kau mau minum apa? Dibeliin. Kau mau berapa gelas pun dibeliin. Tapi di saat kau minta bukain botol, dia nggak akan mau. Anehnya bule keong tuh kayak gitu. Tapi kalau kau mau minum pakai bergelas, kayak misalkan aku kayak pesan champagne. Champagne itu kalau satu botol, kalau digelasin itu kayak cuma dapat 5 gelas, guys. Kan? 5 gelas. Coba, lebih murah kan buka botol dibanding pakai gelas. Satu gelas itu 250.000. Satu botol itu 500 sampai 800.000. Coba. Lebih murah kan? Lebih murah botol kan? Tapi bule nggak mau. Bule kaya itu nggak akan suka buka botol-botolan. Mereka lebih suka pakai gelas. Menurut mereka pakai gelas itu lebih eksklusif, lebih romantis, lebih chills. Gitu loh menurut mereka. Tapi kalau pakai botol itu kan memang orang datang niatnya ke bar pengen mabok. Gitu kan, pengen emang mabora, pengen teler gitu. Pasti besarnya botol-botolan. Itu yang buat menter. Kalau yang bule duitnya tanggung-tanggung, itu pasti maunya buka botol. Karena validasi toh. Ya, validasi, dan mereka pasti buka table. Mereka harus buka table. Pesan botol. Datang waiter datang bawa lampu-lampu, kembang api. Nah, itu bule yang nggak ada duitnya. Bule yang berduit tapi bukan kaya, ya. Karena mereka butuh validasi. Oh, show off. Mereka buka botol, mereka buka table. Kan biar dilihat orang kan, wih keren nih, buka botol nih, wih keren nih, duduk di sofa nih. Tapi kalau bule keong enggak, mereka duduk di bar. Ya, bule keong, makanya aku kalau duduk itu selalu di bar. Pergi ke bar manapun, aku selalu di bar. Jadi dari situ aku bisa tahu mana bule berduit, mana bule nggak berduit. Duduk aja di bar. Makanya aku kalau datang itu aku selalu datang agak awal biar aku dapat kursi di bar, duduk di bar. Udah aku tatap dulu satu-satu mana yang duduk di bar, santai scrolling handphone, terus minum pakai gelas kayak gitu kan. Terus pakai bajunya kayak polos. Nah, itu tuh yang aku targetin. Baru nanti pas di saat dia ngelirik kita langsung kayak jangan kegatelan ya. Senyumnya senyum value. Senyum bervalue, kayak senyumnya kayak gitu, senyum-senyum cantik. Kayak gitu. Terus kayak kita angkat gelas. Kalau kita angkat gelas, itu berarti kita ngajak dia kenalan. Kayak gitu sistemnya. Kalau kalian di bar manapun di seluruh dunia, kalau kalian kayak gini nih ya, berarti kalian ngajak kenalan. Pasti dia datang. Pasti dia datang. Datang pasti langsung kayak cheers. Nanya kita nama kita siapa, asli mana. Nah, nanti udah ngobrol-ngobrol setengah obrolan tuh pasti dia nanya, what do you do for living? Ya. What do you do for living? Nah, itu poinnya. Itu poin kalian buat bisa dapetin cowok kaya. Karena di saat itulah dia akan ngetes kalian, value kalian. Kalau nggak direspon, ya udah. Kalau nggak direspon, skip, cari yang lain. Pasang muka tembok. Pasang muka tembok. Jadi kalau misalkan kayak nggak direspon, tapi bule jarang nggak ngerespon, guys. Minimal walaupun dia cuma angkat gelas kayak gini, dia nggak nyamperin kita, that's it. Ya, that's it. Tapi bule itu kalau kita angkat gelas, kita senyumin, nggak mungkin dia nggak senyum, dan nggak mungkin dia nggak angkat gelas juga. Gitu. Nah, di saat dia udah nanya, what do you do for living? Nah, itu udah poin. Poin penentu. Poin penentu dia tertarik atau tidak sama kalian. Di saat kalian bilang, oh, I'm working.
I'm working. What kind of your job? Pasti kayak gitu kan. Oh, aku kerja di company ini, aku kerja di sini jadi waiter atau jadi restoran, atau aku kerja jadi marketing ini, atau aku ini. Dari situ. Kalau apalagi kalau bilang oh, I have my small business. Jangan bilang entrepreneur, ya. Jangan bilang oh, I'm entrepreneur. Sombong. Value kalian yang tadi udah ini tinggi, kalian pikir tinggi, value kalian akan turun. Jangan pernah bilang entrepreneur, ya. Itu sombong. Kalau sama bule jangan bilang entrepreneur. Jadi bilang aja oh, I have my own business. I have my own business atau I have small business. Jangan bilang CEO juga. Jangan. I have my small business. What kind of business? Misalkan kayak aku nih ya, I have my own business, small business, but I'm selling online. What kind of your business? Bilang gitu. Oh, I have a beauty product like slimming pill, slimming tea, lip matte, and everything about beauty, like body lotion or something like that. Kayak gitu. Oh, it's not small business. Mereka yang menilai. Jangan biarkan kalian yang harus menilai value kalian. Biarkan laki-laki itu yang menilai value kalian. Oh, it's not small business. Bisa dia bilang can you show me about Igoi, dia bilang kayak gitu kan, about the social media, tunjukin. Di saat dia ngeliat, oh, you have a lot of follower on your Igoi, dia bilang kayak gitu kan, oh, your Igoi business. Nah, nanti pasti dia akan scrolling itu. Oh, ini bukan bisnis kecil, ini bisnis besar, kayak gitu. Jadi jangan pernah kalian bilang, oh, I'm entrepreneur, langsung downgrade. Oh, I'm CEO, langsung downgrade. Ya minimal kalian bilang oh, I own my business, kayak gitu kan. Oh, I have my own business, kayak gitu. Atau misalkan I have small business, mereka akan respect, kayak gitu, untuk naikin value-nya. Kalau nganggur gimana, Mak? Nah, dia udah tahu. Kalian kalau nganggur udah tahu. Kalian itu kalau nggak boleh hunter, kalian lontong sayur. Di saat kalian misalkan dia nanya, what do you do for living? Oh, I have no job. I have no job. Mereka udah tahu. So, how come you don't have you have no job, but how come you need to pay everything about your place, food and everything. Nah, barulah di situ kalau kalian mau sistemnya jula jali. Oh, baby, for actually I'm working as kayak gitu. Langsung kalau kalian harus pasang muka tembok. Kalau Mak Wegom kayak begitu ya. Kalau Mak Wegom, kalau misalkan cowok yang deketin, cowok ganteng, cowok pakai barang-barang yang branded, udah kecium di rekeningnya yang nggak terlalu banyak isinya, aku pasti selalu bilang, oh, babe, I'm working. What kind of your job? Kayak gitu. Udah, dia pasti nanya, berepong. Baru kita sebutin harganya. Tapi kalau kita cium, aroma duit, gitu kan? Aroma kekayaan. Nah, aku selalu bilang aku punya bisnis. Aku bukan lontong sayur. Kayak gitu. Makanya kalian harus membuat value kalian itu something di mata laki-laki. Kakak, bagaimana cara menghindari cowok mau? Dia hindari aja. Di saat kalian bilang kalian lontong sayur kan, aku nggak pernah beyong untuk ngewong. Udah, langsung cuekin, buang muka, buang tatapan kalian, enyah. Kecuali memang kalian kesangrilaan. Ih, dia ganteng banget, aku pengen diewong. Nah, terserah kalian lah ya. Lanjutkanlah. It's okay baby. Ayo pergi ke tempatku, kita ngewong. Nah, nggak apa-apa. Kalau emang kalian kegatelan pengen diewong. Tapi memang kalian mau nyari duta, di saat kalau misalkan, oh, aku nggak pernah beyong untuk ngewong, dibilang kayak gitu kan, langsung udah buang muka. Jangan ladenin. Ngapain kau harus belajar untuk menghindari mokondo? Sayang, menghindari mokondo tuh simple banget, karena mereka nothing, kita harus bikin diri kita jadi something. Ngapain kau bingung ngindarin mokondo? Kau yang bodoh berarti kalau kau nggak bisa menghindari mokondo. Kak, coba cara menanggapi orang NPD. Nggak usah ditanggepin. Ngapain ditanggepin? Ya, kayak Isa Sega, orang gila. Di saat dia ngoceh-ngoceh, kan aku jarang ngoceh.
Aku ngoceh balas dia paling sebulan sekali, 2 bulan sekali. Dia tiap detik, tiap menit, bangun tidur, mau teberi, mau sakaratul maut pun nama aku pasti disebut. Wegom, Gaby Vesta, apapun di postingnya. Wegom gak punya mobil, Wegom gak akan punya rumah ini. Wegom ini loh, harga keramik mami lebih mahal daripada harga dirimu. Kayak gitu kan? Itu NPD. Ya, narsis personal disorder kan? Kayak gitu. Jadi jangan ladenin. Ngapain kau harus pusingin sama NPD? NPD di saat mereka tuh NPD itu butuh validasi. Jadi jangan pernah dikasih panggung. Kalau kita masih freelance gitu, masih mau nggak sih bule? Freelance dalam konteks apa sayang? Freelance dalam konteks perlontongan, freelance dalam sebuah company, freelance banyak. Ekstrim nggak ngewong sama bule? Nggak semua bule itu gedong guys. Beneran deh, orang tuh berpikir ya, dulu aku juga kayak gitu. Karena aku pertama kali aku pacaran sama bule itu gedong banget, dapatnya gedong banget. Gedong, bener-bener gedong. Ya, aku putus sama dia itu gara-gara kentinya kegedongan. Karena aku ngewong sama dia nggak pernah enjoy gitu loh. Nggak pernah enjoy, kayak aku parno terus gitu setiap mau ngewong sama dia. Pertama kali aku pacaran sama bule itu bule Jerman. Aku belum bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku tuh masih benar-benar terbata-bata. Masih kayak yes no baby, I miss you, kayak gitulah, sleepy, kayak gitu aja. Ya, belum bisa yang ngomong benar-benar cacis, belum ngobrol tuh belum bisa. Jadi aku pikir tuh bule, gedong kali, udah lah gak mau lah aku sama bule lagi, aku bilang. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Bali di tahun 2020. Dari situ akhirnya aku belajar bahasa Inggris kan. Aku belajar bahasa Inggrisku dalamin sama almarhum Andrew tuh sahabatku. Terus hari-hari aku disuruh ngomong pakai bahasa Inggris. Akhirnya sama Udun pun kayak begitu, sama teman-temanku Oli apa semuanya diajarin ngomong pakai bahasa Inggris. Akhirnya di saat aku udah bisa ngomong bahasa Inggris, udah cacis jus, aku coba lagi ngewong sama bule. Aku ngewong lagi. Kalian bayangin aja, aku terakhir ngewong itu ya sama bule itu 2019. Udah gitu aku kompetisi kan 2019, aku come out, aku trans. Udah gitu aku nggak ngewong-ngewong tuh sampai 2020 aku kompetisi Miss International Queen. Udah kayak gitu nggak ngewong-ngewong lagi guys selama covid itu. Nggak ngewong-ngewong lagi. Aku ngewong lagi 2021 aku ngewong lagi itu pas aku pergi ke Dubai. Itu aku pergi ke Dubai pas setelah ke klubku kebakaran. Setelah klubku kebakaran kan aku kena mental kan. Aku kena mental udah kayak gitu, udahlah aku pengen healing lah. Aku healing tuh aku pergi ke Dubai. Itulah baru aku ngewong lagi. Aku ngelontong lagi. Pergi aku ke Dubai. Nah dari situ kan udah lama kan gak pernah ngewong sama bule kan. Gitu kan akhirnya aku ngewong tuh sama bule. Dan aku dapat kentinya gak gedong, biasa aja, B aja gitu loh. Dan setelah itu aku bilang, oh berarti gak semua kentong ini gedong gitu, nggak semua kentong bulelong ini gedong. Dari situ akhirnya aku dapet tuh ada yang kelinci banget, ada yang gedongnya bener-bener gedong nggak bisa maskap, ada yang sedang, terus ada yang cepet kelewongnya, ada yang lama kali nggak kelewong gitu, macem-macem. Jadi jangan kalian pikir oh bule itu semuanya gedong, enggak, sama kayak Indonesia. Terus bule kalian pikir oh semua bule kaya, enggak, banyak bule miskin sama kayak Indonesia. Terus kalian berpikir, oh bule ini pasti baik. Enggak, sama kayak Indonesia. Banyak juga bule yang jahat. Cuma bedanya apa sama Indonesia? Bule itu open minded. Ya, kalau Indonesia kan norak, bule open minded. Kalau Indonesia kan kita pakai baju seksi lagi, seksi banget kau, pasti lontong nih, pasti apa nih? Belum lagi nanti kita dikenal sama keluarganya. Oh, keluargamu siapa? Bibit, bebet, bobot, bacot, apa semuanya ditanya kan. Kalau orang Indonesia kan, bule enggak. Nah itu perbedaannya itu aja guys, cuma open minded. Terus kalau bule, oh bule pasti bau, enggak, bule banyak yang wangi, sama Indonesia juga. Indonesia pun banyak yang bau, banyak yang wangi juga. Jadi jangan kalian berpikir bule itu sama looknya, cuma looknya aja. Kalau Indonesia ini kan jarang yang ada yang tinggi ya, jarang. Dari mungkin berapa, kita berapa juta, 700 juta di Indonesia, 780 juta kita di Indonesia. Nah mungkin dari 780 juta di Indonesia, mungkin 80 jutanya aja yang tinggi, 700 jutanya mungkin yang
400 juta, 200 juta. Berapa sih yang benarnya? Berapa? 200 juta, 400 juta, 300 juta, 280 juta. Nah, dari 280 juta, mungkin paling 80 jutanya aja yang tinggi. Yang 200 jutanya itu pendek-pendek. Cowok Indonesia itu dapat cowok Indonesia tingginya 170 aja udah syukur alhamdulillah. Ya kan? Udah syukur alhamdulillah itu. Dapat cowok 170 tingginya. Kalau bule itu rata-rata tinggi. Nah itu aja sih bedanya sih. Yang lain-lainnya mah aku bilang mah sama-sama aja. Indonesia banyak yang pelit, bule juga banyak yang pelit. Indonesia banyak yang jelong, bule pun banyak yang jelong. Jangan kalian pikir bule semua ganteng. Enggak semua bule ganteng sayang. Banyak bule yang jelong. Banyak banget bule yang jelong. Jangan kalian pikir semua bule ganteng. Yang kalian lihat itu di TV-TV aja. Artis Hollywood yang ganteng-ganteng. Model-model ganteng-ganteng. Sama kayak Indonesia yang kalian lihat itu di TV-TV aja. Jadi artis, jadi model itu yang ganteng-ganteng ya, cantik-cantik. Bule juga sama. Mak pernah direndahkan oleh orang gak, Mak? Alhamdulillahnya aku hidup gak pernah direndahkan sama orang, kecuali Isa Sega yang merendahkan aku. Tapi aku menganggap dia merendahkan aku ketawa-tawa aja guys. Karena orang yang merendahkan aku itu orang lebih rendah dari aku. Alhamdulillahnya aku gak pernah direndahkan, dari aku kecil pun gak pernah. Karena alhamdulillahnya dari keluarga yang susah, bukan dari keluarga yang nggak baik gitu loh. Jadi alhamdulillahnya dari kecil aku nggak pernah dibully, aku nggak pernah direndahkan, aku nggak pernah dikatain menyong kayak gitu, nggak pernah. Mak pernah direndahin sama bule nggak, Mak? Kalau direndahin sama bule sering sayang. Cuma kalau misalkan kayak direndahin ya kita rendahin balik lah dia. Kalau misalkan kayak kita kan kita jadi kerja jadi lontong sayur. Kadang-kadang kan kita kan nggak dianggap, kan nggak ada harga diri kan sama mereka kan. Kita rendahkan lagi juga dia. Kau liburan ke Bali ya karena kau nggak ada duta, kayak gitu aja. Kau aja nggak ada duta, nggak bisa beyong aku mehong. Jadi saat dia merendahkan kita rendahkan juga dia gitu. Kalau sama bule sering lah. Ayo Mak ke pavilion, tadi hujan deras banget. Heavy raining sayang. Honey, it's heavy raining outside. I wanna go to pavilion but I can't because outside is heavy raining. Oh my god, how come? Cantik bahasa Inggris Mak kalian. Nggak ada yang terbang-terbang ini Mak. Mak tah tiap hari Mak live Mak. Aku live berjam-jam sampai lowbat ini handphoneku tuh. Nggak ada yang terbang-terbang. Kok anak-anakku yang di TikTok ini miskinawati kalian ya? Kalian ini miskinawati, belum gajian, melarat atau apa? Nggak mampu kalian terbang-terbang. Iya kan? Penontonku ini di TikTok ini miskinawati, beneran. Untung aja aku ini orangnya ikhlas ya. Aku live, aku ngehibur kalian, buat kalian happy, buat kalian ketawa. Walaupun aku pengen juga dapat pamrih, tapi aku juga nggak gila-gila pamrih gitu. Aku tahu sih, kalian miskinawati, kita udah nggak apa-apa lah. Kalian butuh hiburan, kalian beli kuota aja, aku udah appreciate gitu kan. Kalian punya uang beli kuota aja, aku udah appreciate. Ya kan, kalau kalian nggak punya uang untuk terbang-terbang ya udah nggak apa-apa lah. Ya, aku hibur kalian, ku hibur. Mana kuota makin mahal? Iya ya, guys, bukan aku aja lo ngerasa lo. Aku pakai abodemen, tapi kok mahal. Aku nggak pakai apa-apa, bayar 1 bulan nggak aku pakai nih. Ini telku. Ini kan kartu hello. Ini guys, aku di sini kan pakai hello kayak gitu kan. 1 bulan nggak aku pakai, itu bayarnya 183.000, 190.
Minimal iniku tuh minimalnya 150, maksimalnya 500 ribu. Bayarnya mahal begitu kan, enjong kan, enjong. Pengen ku ganti aja, tapi ini nomor udah lama, udah dari 2010 apa 2011 ini kartu emang nomor. Mahal banget guys. Aku tuh kadang capek tahu. Aku hidup tuh capek banget. Kayak ngerasa kayak kadang-kadang ya kita lagi down gitu ya. Ya Allah, capek banget ya. Aku bilang udah tinggal di Bali itu semuanya serba mahal. Aku punya staff lagi, aku punya karyawan ada berapa yang harus digaji setiap awal bulan, setiap akhir bulan kan. Udah kayak gitu, belum lagi bayar listrik, token itu mahal, belum lagi bayar abodemen. Kayak ngerasa kayak kok duit kayaknya nggak ini ya. Duit itu kayak nggak ada harga diri gitu loh. Duit itu nggak ada harga diri guys. Sebulan itu uang 10 juta 15 juta itu kayak nggak ada harga diri. Aku kayak pengen pulang gitu, pengen pulang Kalimantan. Sampai kata makku, pulanglah kau, katanya, pulang aja lah Kalimantan. Katanya nggak perlu bayar sewa tempat tinggal di rumah, makan kita belanja juga nggak terlalu mahal di Kalimantan sini. Sampai kemana aku bilang sama Ola, lah kayaknya kakak udah give up deh, aku bilang tinggal di Bali. Kayaknya kakak pengen pulang Kalimantan deh, aku bilang. Karena kan di Kalimantan rumahku besar, kamar ada banyak. Udah kayak gitu kalau mau bikin kantor pun ada ruangan khusus untuk dibikin kantor. Untuk dibikin gudang pun aku gak perlu bayar sewa lagi di Bali, bisa untuk bikin gudang untuk taruh produk-produkku. Jadi aku berpikir kayaknya emang aku harus pulang gitu loh. Makanya ini tahun depan pas aku 40 bulan Mei, aku lihat plan ke depan ya. Kalau misalkan emang aku udah give up, kayak di Bali itu pengeluaran terus berjalan nggak sesuai, terus kayak apa namanya, kayaknya nggak kaya juga gitu kan. Kayaknya aku harus balik gitu. Kayaknya aku harus balik ke Kalimantan. Ke Dubai yuk, ya kan. Aku kayaknya Januari ke Dubai. Kayaknya Januari. Soalnya gadun-gadunku yang di Dubai udah pada ngechat, baby, when you come. Banyak banget. Pada mau beliin tiket, mau bukain apartemen, mau bukain hotel. Aku tuh kalau ke Dubai enak guys. Aku kalau ke Dubai itu tinggal ngechat mereka aja, pasti tuh dibeliin. Beliin tiket, disiapin hotel atau apartemen. Sepi di Bali beda dengan yang tahun ya, Bali itu dulu tuh enak guys. Zaman aku belum tinggal di Bali ya, zaman belum corona itu enak banget. Aku masih tiap sebulan sekali tuh aku pasti ke Bali. Sekarang udah tinggal di Bali, kayaknya kayak gimana ya, kayak nggak ada artinya uang. Beneran deh, aku ngerasa kayak kok pengeluaranku lebih banyak ya gitu. Walaupun kayak pengeluaran sama income itu kayak balance, tapi kok kayaknya series terus. Tahu nggak kalian series apa namanya? Apa series namanya? Kayak pemasukan ya habis untuk pengeluaran lagi gitu loh. Jadi kayak tabungan tuh kayak secuil banget. Kayak sengepas banget gitu loh. Beda zaman aku tinggal di Jakarta guys. Jakarta dulu ya, aku ya bisa nabung itu satu bulan tuh aku bisa nabung ratusan juta loh. Satu bulan ratusan juta. Karena aku manajemenku kan dulu jalan kan, Glam Vesta kan. Jadi dulu aku punya model tuh, aku kirim model-model long trip. Aku punya dancer, aku masih nge-DJ, endorsean dulu brand ambassador terus gitu kan. Sekali brand ambassador satu tahun kan aku kontrakan 1 miliar kan sama Bening dulu kan. Jadi aku ngerasa kok dulu aku zaman Jakarta aku masih bisa nyimpan uang ya. Padahal ibu kota loh. Jakarta tuh ibu kota guys. Aku masih bisa nyimpan uang. Di Bali itu aku bisa nyimpan uang, tapi kok rekeningku segini-segini aja gitu loh. Kok nggak kaya. Beda sama aku di Jakarta dulu. Jakarta aku bisa nyimpan uang bisa sampai miliaran di rekeningku. Di Bali nggak bisa guys, nggak nyampe uang di rekeningku 1 miliar. Putri Pai itu best sampai hafal. Iya, dulu aku brand ambassador itu kontrak semuanya guys. Balik JKT mah aku nggak suka Jakarta. Udah enough. Kayaknya aku mau balik Singkawang deh. Mudah-mudahan lah ya guys ya, doain ya. Mudah-mudahan aku kan lagi nantilah, ini rencana besar nggak mau ku share karena kata Ustadz nggak boleh share apapun rencana besar kita gitu kan. Tapi intinya aku kayaknya udah tahun depan aku udah give up. Aku mau pulang ke Singkawang karena mamaku juga udah tua kan.
tinggal sendiri di rumah, jadi kayaknya aku pengen lebih deket aja, lebih deket, lebih ngabisin banyak waktu. Karena waktu sama papaku kan aku nggak ngabisin waktu kan, kayak aku pulang setahun 3 kali, 1 tahun 4 kali gitu loh. Nah aku kayak pengen punya banyak waktu sama di masa tua mamaku aja gitu loh. Sama aku pikir aku biar bisa nabung lagi, biar bisa uangku banyak lagi nih di rekening nih. Karena kan kalau di Singkawang otomatis aku nggak bayar sewa tempat, aku udah punya rumah gitu. Iya, beneran deh, duit nggak awet loh, dikit-dikit. Apalagi kalau udah anak-anak tuh, dikit-dikit ngajakin makannya di mall. Aku beruntungnya, beruntungnya anak-anakku ya kadang-kadang ya mereka ngajakin, mak makan gitu aku yuk. Aku bilang bayarin ya, aku bilang ya udah aku yang bayar, bayarin. Mak makan sini aku bayarin, pergi. Mak ngopi sini aku yang bayarin. Untungnya anak-anakku tuh kayak begitu guys di Bali. Beruntung banget aku kayak begitu. Nanti tiba-tiba datang Melan kalau dia lagi boring di villanya, telepon, mak di mana? Di rumah, bilang kayak gitu kan. Ya udah aku kesana ya, datang ke sana. Mau kenapa? Mau beli apa? Dikasih nih, dikasih handphonenya. Nah bukalah, buka sendiri, cari pilih sendiri, beli sendiri, kayak gitu. Untungnya aku punya anak-anak tuh kayak gitu, nggak ada yang pelit sama aku. Apa kabar kita 2 juta di ATM aja sudah berasa kaya. Ya Allah, aku 2 juta di ATM guys, aku langsung overthinking. Jangankan 2 juta, 5 juta aja di ATM aku overthinking. 5 juta aku tuh minimal uang di rekening itu semati-matinya harus ada minimal 20 juta lah. Itu harus minimal. 5 juta aja aku langsung overthinking. Susah tidur aku. Karena bayar tempat tinggal aja 4.300.000 di luar sama listrik, di luar sama token. Itu nggak sama token 4.500.000 sama token sama listrik. Nah belum lagi nanti ruko, tokoku itu, tokoku listriknya, wifi-nya, bayar gaji karyawan. Gaji karyawan aja 3,7 juta di luar bonus. Gaji karyawan, karyawanku ada berapa? Coba. Jadi kalau misalkan uang 5 juta di rekening, aduh, aku langsung depresi, langsung nggak bisa tidur, nggak tenang hidupku. Balik rumah aja, buka usaha. Iya rencana aku mau balik ke rumah, mau balik Singkawang kayaknya aku. Karena mamaku mau aku ceritain kan, berapa kau bayar tempat tinggal? Aku bilang 4.300.000 di luar listrik. Mau, namanya orang tua ya guys ya, orang tua ya, namanya nenek-nenek kan, orang tua tinggal di kampung, nggak pernah merantau tinggal di luar gitu kan. Dia, hah gila kata mamaku, mahal banget itu katanya. Itu 4 juta, 4,5 juta dibilang. Itu bisa buat makan kita berapa bulan, itu bisa hampir setahun kata mamaku. Bisa setahun buat makan kita di rumah katanya. Emang bener sih guys, mamaku belanja satu hari itu paling habis 20.000, 30.000. Kadang aku tanya kan, telepon kan, hampir tiap hari ke telepon. Makan apa hari ini? Makan beli ikan. Sayurnya sayur apa? Sayur ini. Aku bilang kayak gitu kan. Langsung berapa tadi habis belanja? Habis 18.000. Nah 18.000 katanya. Terus besok lagi tanya, mama masak apa hari ini? Mama tadi masak ayam. Masak ayam, sayurnya ini, sama mama bikin kue bolu. Terus habis berapa tadi belanja? Habis 35.000. Kayak gitu guys. Satu hari habis segitu doang. Coba aku, kalau ditanya, makan apa kok hari ini? Masak, mah. Oh, masak apa? Masak ini. Berapa tadi habis belanja? Habis 180.000. Hah? Kata mamaku. Pasti dia langsung kayak gitu. Hah? Mahal banget katanya. Itu bisa buat mama, bahkan mama seminggu itu katanya. Coba. $10 juta di sana kepake setahun. Iya bisa setahun. Beneran, makanya orang di Singkawang tuh kaya-kaya guys. Aku mau ngasih tahu kalian jujur ya. Orang di Singkawang itu kaya-kaya. Kaya-kaya. Temen-temenku tuh kaya-kaya. Jadi orang berpikir kalau kita keluar kota ya, keluar dari daerah kita ya, kita dianggapnya susah, nggak punya mobil. Kau nggak punya mobil, kau aja nggak punya mobil, kau aja nggak punya rumah. Padahal kita di kampung itu kita punya rumah, kita punya mobil. Ya, kita punya kendaraan, kita punya properti, kita punya aset. Jadi dianggapnya kita kalau keluar itu kita kayak miskin gitu kan.
teman-temanku ya, kayak Rama, kayak mana, Hemong-hemong, Warwerwo di sana punya rumah. Ini Lince baru habis beli rumah temanku ya, Warwerwo anakku ya. Anak Singkawang, Lince, Warwerwo. Dia habis beli rumah 1,2 miliar. Diano itu dia punya kos-kosan 20 pintu. 20 pintu dan sekarang dia lagi bangun rumah, itu ada kolam renangnya. Ada kolam renangnya, rumahnya 2 lantai, 4 kamar, ada kolam renang. Jadi orang berpikir kayak masa sih gitu loh. Tapi kalau kita di sana, di mana? Kok chargeranku hilang, oh. Kalau kita di sana, di Singkawang, di Pontianak, itu rata-rata banyak duit, guys, kaya. Karena biaya hidupnya kecil, UMR-nya tinggi. Biaya hidupnya kecil, UMR-nya tinggi. Kalau di Bali, biaya hidupnya tinggi, UMR-nya ya Allah. UMR sebulan 3,5 ya UMR Bali ya. 3,5 guys, cukup apa coba? Lince beli rumah di mana, Mak? Beli rumah di Singkawang, sayang. Kebanyakan kerja apa di Kalimantan, Kak? Kebanyakan pegawai negeri, tambang, bisnis, sawit, kontraktor. Kebanyakan bisnis sih. Kalau Singkawang bisnis. Singkawang tuh rata-rata bisnis. Orang di Singkawang rata-rata bisnis. Karena mayoritasnya kan orang Tionghoa kan, orang Chinese kan. Orang Chinese itu kan otaknya bisnis gitu. Kalimantan bukannya mahal-mahalnya. Kalimantan yang mahal itu cuma Kalimantan Timur sama Kalimantan Utara. Itu yang emang mahal. Mahal nggak masuk akal, tapi masih termasuk murah tetap kalau dibandingin sama Bali. Tapi UMR-nya tinggi. UMR Kalimantan itu udah 5 juta ya? Iya 5 juta kalau nggak salah. 5 juta apa 4,8 gitu. UMR Kalimantan. Jadi tinggi. Kos-kosan di Singkawang berapa, Mak? Kos-kosan di Singkawang itu paling murah 2 jutaan. Paling murah 2 jutaan itu yang ada AC, ada TV, kamar mandi dalam, sama kulkas. Itu 2 jutaan. Ke Batam aja mah sama aja Batam. Mahal. Gak bisa nabung juga Batam itu. Aku udah pernah tinggal di Batam. Temanku banyak yang ngerantau di Batam. Pulang-pulang tetap aja masih miskin. Gak ada kaya-kaya, tetap aja gak ada duit. Mak, pinjam dulu mak, transferin dulu 1 juta buat tambahan bayar kos-kosan. Harem. Padahal kerja jadi LC loh. Karena Singkawang itu guys, mallnya kan cuma 1. Jadi orang itu nggak ada tempat untuk buang duit. Paham nggak? Kenapa di sana tuh pada rata-rata berduit, rata-rata kaya? Singkawang itu kan nggak punya, mallnya cuma 1. Jadi orang itu buat buang duit itu nggak ada tempatnya. Makanya mereka kalau mereka mau belanja barang-barang high brand, mereka tuh perginya ke Kucing, pergi ke Malaysia. Karena kan dari Singkawang kan nyetir bawa mobil cuma 3 jam aja. Jadi kayak gitu. Kalau nggak minimal ya pergi ke Pontianak gitu kan, ngebuang duitnya. Jadi kayak gitu. Masih Vesta Travel masih aktif. Itu nyewain motor, mobil, sama villa sekarang. Di Balikpapan pengeluaran nggak terlalu tinggi. Aku pernah tinggal di Balikpapan, aku pernah tinggal di Samarinda. Pemasukannya tinggi, tapi pengeluarannya juga nggak setinggi, lebih tinggi daripada pengeluaran, daripada pemasukan. Mak orang Dayak gedong nggak? Sama aja lah, ada yang gedong ada yang enggak. Hujan deras banget di luar. Boleh nggak ikut mak? Ikut aku ngapain? Diano keren ya mak. Anak-anakku tuh keren-keren guys.
Karena memang didikanku, aku bilang dulu dia itu punya uang, mak aku punya uang, ada uangku udah mau 500 juta. Aku menenongnya jangan, aku bilang beli tanah. Beli tanah dia langsung. Aku beli tanah buat apa mak? Bikin kos-kosan, aku bilang. Bikin dia langsung kos-kosan. Makanya dia tuh sayang banget sama aku guys. Dia kalau sama aku itu ngasih aku oleh-oleh, dia dari luar negeri gitu ya, ngasih aku oleh-oleh tuh barang-barang branded dibeliinnya. Yang pokoknya barang-barang branded lah, barang-barang high brand. Udah anak-enak, anak-anakku udah pada enak-enak sih. Mesti juga udah enak, Diano udah enak, hidupnya udah santai. Melan udah enak. P3K pada waktu tuh apa? Ezi juga udah enak. Ezi tuh ku kenalin sama gadunku guys, temongku ya. Ku kenalin dia. Itulah dia dapat mobil, apa semuanya itu dari gadunku itu. Jadi gadunku dulu itu pernah ku kenalin sama beberapa anakku. Tapi cuma kayak cuma nasi bungkus aja. Nasi bungkus karena dia nggak ada yang klik. Pas ku kenalin sama Ezi, dia klik. Sampai sekarang tuh Ezi dipegang sama dia. Makanya hidupnya udah enak. Udah santai hidupnya. Kemarin lihat live KD mak, dibilang ada utang makan, minjem duit dia mak, gak bapak mak, bayar aja mak. Gak ada sejarahnya aku ngutang, apalagi untuk makan. Sorry to say ya, uang di rekeningku lebih banyak daripada dia. Hidup dia aja, baju dia aja, baju-baju dari aku. Baju dia show aja semuanya dari aku. Sepatu dia dari aku. Apa-apa banyak barang dia itu dari aku. Gak ada sejarah aku, cuma ngutang untuk makan. Aku kalau makan tinggal minta sama anak-anakku, minta beliin. Marista, yuk bayar makan yuk. Monik bayar makan yuk. Melan aku pengen makan ini, bayarin yuk. Sama Diano semuanya, nggak perlu aku ngomong, pasti kemanapun pasti mak aku yang bayar. Nggak ada sejarah ya. Kalau kau mau ngompor-ngomporin, kau ngomong pakai logika, pakai fakta, pakai bukti. Jadi kau jangan jadi sampah. Hidupmu jangan jadi sampah. Ngomporin sana sini hanya untuk orang berantem, nggak ada sejarah. GB pesta ngutang hanya untuk makan ya. Uangku banyak. Sesusah-susahnya aku bisa tarik di oren, aku tinggal telepon Ola adekku. Lah, uang ku tarik dulu 10 juta, 20 juta, 30 juta. Ola itu megang uangku semua. Ya, nggak ada sejarah. Nggak ada sejarah, hanya untuk makan. Dan aku nggak ada sejarah. Aku ngerasain dibayarin kayak dimakan seumur hidup cuma 1 kali. Seumur hidup cuma 1 kali. Ya. Kalau dia aku bayarin makan kemanapun sering. Nggak ada sejarah. Kau ya Tama ya, kalau mau jadi sampah aja untuk dirimu sendiri. Kau nggak usah ngadu domba orang. Jadi jangan suka ngadu domba orang. Kau udah jadi hemong aja udah dosa. Jangan suka ngadu domba orang. Yang ini juga nyepam ya. Nyepam ku blok nanti ya. Kok jadi gua yang kena? Emang faktanya kayak begitu. Nggak mungkin kayak berani ngomongin aku. Ya, kau kasihkan buktinya. Kau kasihkan bukti, kau tunjukkan bukti. Nggak mungkin dia berani ngomongin aku. Kalian yang ribut, kau yang tukang adu domba, jeng. Ya, mana mungkin dia berani ngomongin aku. Coba dia berani ngomongin aku. Kau kalau ngomong pakai bukti. Ya. Enggak, Kedi banyak diam, mak. Dia nggak akan berani ngomongin aku. Nggak akan berani. Suruh naik dia, mak. Iya, kau kasih bukti dulu. Jadi biar hidupmu nggak kayak begitu. Nggak guna soalnya. Hidupmu tuh nggak guna jadinya. Jadilah manusia yang berguna. Paham nggak? Kau udah Kau udah ya. Kau udah hemong itu aja udah ini sayang, udah sampah masyarakat sayang, udah nggak berguna. Ya.
Di saat kau suka ngefitnah-fitnah. Iya, emang mulut Hemong ini lebih jahanam tahu daripada Warwerwar. Beneran. Mereka itu makanya aku nggak suka guys berteman sama Hemong. Lihat aja Hemong temanku tuh nggak ada. Aku lebih baik Kaleng. Aku berteman tuh sama Kaleng. Aku lebih senang berteman sama Kaleng kayak Udun, kayak apa, kayak gitu. Aku lebih suka kayak gitu. Kalau Hemong ini tanggung. Multatulinya emang jahanam. Makanya aku lebih seneng itu kayak temanku Warwerwar itu ya mulut mereka lantam ya emang lantam rata-rata. Lebih baik aku sama Kaleng, beneran deh. Kalau Hem ini emang multatulinya suka fitnah orang, suka jahara. Makanya Hemong itu paling iri loh sama Warwerwar. Hemong itu paling iri sama Warwerwar. Warwerwar itu berasa kayak saingan dia. Dan mereka tuh senang kalau lihat Warwerwar kayak ribut gitu ya sama Warwerwar. Mereka senang, happy mereka. Habis adu domba. Bener. Hemong itu emang rata-rata begitu. Karena mereka suka iri guys. Mereka tuh lebih iri hati sama perempuan, iri hati sama sesama Hemong, iri hati sama Warwerwar. Kayak begitu emang sama Hemong. Kaleng itu kelakuan dia sama kayak Warwerwar. Sama, kelakuan dia tuh sama kayak Warwerwar Kaleng itu. Kayak Udun tuh Kaleng. Terus Angie anakku itu Kaleng. Siapa lagi ya? Banyak yang Kaleng itu. Aku lebih senang sama Kaleng daripada sama Hemong. Apalagi Hemong yang sok-sok maskel di depan orang gitu kan, menutupi jati diri kayak gitu. Itu aku paling jijai aku. Sorry to say ya, aku paling jijai. Munaroh yang kayak gitu, Hemong kayak gitu. Kalau Buci gimana, Mak? Kalau Buci enggak, Buci itu ya udah sama-sama gilingan sama kayak Warwerwar kalau Buci. Buci itu banyak baik-baik, guys. Beneran. Aku tuh punya banyak teman Buci. Banyak aku temanku Buci, baik-baik. Buci tuh sifatnya sama kayak Warwerwar. Cuma Buci itu kadang-kadang dia pecongan nih, dia pacaran nih ya. Terus pacarnya dikasih duta tuh dinafkahin. Tapi pas putus suka diungkit, dianggap utang. Ya, Buci jangan suka begitu. Kalau mau pacaran udah kasih aja, nggak usah lagi pas udah putus dianggap utang. Buci tuh kebanyakan suka begitu. Kalau nggak minimal jangan kau nafkahin. Normal aja kayak pacaran, makan kayak split bill, bayar makan, jangan kau kasihin barang-barang mahal. Kebiasaan. Buci itu Boti, Mak. Bukan, Boti itu beda lagi. Buci itu pewong yang jadi lekong. Warwerwar itu kayak lekong jadi perempuan. Kalau Boti itu kayak Udun. Udun tuh Boti. Siapa lagi ya Boti ya? Siapa lagi? Sebutin coba siapa lagi ya? Boti ya. Kalau Kaleng apaan, Kak? Kaleng tuh yang Boti. Boti itu Kaleng. Rama temanku di Singkawang itu. Nah, itu Boti. Itu Kaleng tuh. Kaleng itu kelakuan dia kayak pewong, tapi mereka nggak dandan perempuan. Itu Kaleng namanya. Kita bilang mereka itu Kaleng. Jadi Kaleng itu lentik kayak perempuan, kayak Udun, kayak Rama kayak gitu. Kelakuan mereka kayak perempuan, tapi mereka nggak pakai dandan baju perempuan. Jirayut itu Kaleng masuknya. Igun nggak Kaleng ah. Dia nggak Kaleng. Anwar Kaleng tuh. Anwar tuh Kaleng. Itwil, ya itu Kaleng. Itwil tuh Kaleng. Terus siapa lagi ya? Coba sebutin. Ruben nggak Kaleng. Olga tuh Kaleng. Centat tuh siapa?
Nazar itu, kalau Nazar itu mau dibilang kaleng nggak kaleng guys, tapi kelakuan dia kayak kaleng, tapi dia nggak kaleng, orang dia bisa ngewong pewong kok. Kalau bener-bener definisi kaleng itu nggak bisa ngewong pewong sama sekali guys. Kalau definisi kaleng ya bener-bener kaleng, Karen Delano tuh kaleng. Itu kaleng udah sampai berdandan pakai alis, pakai lipstick, itu kaleng. Tapi masih kayak laki gitu, nggak dandan perempuan. Itu kaleng. Mimi Peri itu kaleng. Mimi Peri itu kaleng. Marisa itu war bukan kaleng. Kayak gitu. Udah kalang kaleng. Aku mau teberi dulu. Udah ya. Udah capek aku sama kalian ini live. Gak ada faedah live kalian ngehibur 400 orang. Gak ada yang terbang. Follow minimal, follow, share liveku. Di share. Kalau gak terbang itu minimal share. Ya kan, share liveku, follow. Aku tahu kok kalian miskinawati. Cuma maksudku harus ada tag and give. Aku menghibur kalian apa kayak lakukan kayak minimal ketik layar kayak share kayak terbang kayak udahlah terbang udahlah, miskinawati kalian tahu aku. Udah dulu lah ya. Capek kali aku. Hujan loh. Mau tidur siang. Tidur sore sih jam segini. Udah ya. Nantilah aku live lagi. Jule mah, apalagi Jule. Jule. Udahlah. Bye. Jangan lupa follow ya. Di follow. Bye.